Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kembali kita ngobrol bola santai dari sisi kita sebagai supporter. Namun tentunya tidak lupa, selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Di saat timnas sedang menghadapi Piala Asia di Qatar, muncul berita dari Erick Thohir bahwa PSSI akan memperpanjang kontrak STY sampai 2027. Namun itu ada catatannya. Tentunya jika dalam masa akhir kontrak STY kan pasti dinilai kan, dievaluasi. Jika nilainya bagus atau jika timnas ada perkembangan atau progres yang lebih baik, kemungkinan STY bisa diperpanjang lagi sampai 2027. Namun, jika dianggap gagal atau nilainya mungkin kurang positif, dianggap kurang bagus, nah tentunya STY akan diganti dengan pelatih lain. Namun saat ini PSSI tetap akan menghormati kontrak dengan STY. Artinya STY tetap akan bekerja sampai akhir kontrak atau sampai Juni kalau nggak salah. Jadi buat supporter yang menginginkan STY out itu ya tolong bersabar dulu ya. Karena memang PSSI tetap akan menghargai kontrak atau tetap akan menghormati kontrak sampai Juni nanti. Begitu juga dengan supporter yang menginginkan SDY tetap stay, jadi jangan seneng dulu. Walaupun kabarnya sampai 2027 ya. Namun kan tetap harus dievaluasi, tetap harus dinilai dulu apakah timnas ada perkembangan atau progres yang lebih baik atau enggak. Namun saya pribadi ya, semoga nanti waktu evaluasi nilainya bisa terpaut jauh. Maksudnya kalau STY dianggap jelek, ya nilainya jelek banget. Kalau nilainya bagus, ya bagus banget. Biar PSSI nggak bingung. Kalau kelihatan jeleknya kan udah langsung ganti. Nggak bingung gitu, langsung ganti. Kalau bagus ya kelihatan banget bagusnya, progresnya bagus. Jadi untuk memperpanjang pun nggak begitu bingung, nggak begitu membutuhkan pertimbangan yang matang, langsung kontrak lagi gitu kan. Namun kalau nilainya hampir sama kan antara jelek dan buruknya hampir sama kan itu butuh pemikiran lagi kan, butuh debat lagi mungkin di kantor PSSI, butuh diskusi lagi yang lebih mendalam apakah STY akan diperpanjang atau enggak, semoga aja. Namun oke lah, kita nggak usah mempermasalahkan itu, nggak usah mikir itu dulu. Buat yang mikir STY out, STY stay gitu, nggak usah dipikir dulu. Kita sekarang fokus mendukung timnas dulu, yang tanggal 19 nanti akan melawan Vietnam. Kemudian setelah Vietnam menghadapi Jepang, kita fokus satu pertandingan dulu ke pertandingan yang lain. Nggak usah mikir masalah STY stay atau STY out. Udah clear sampai di sini bahwa PSSI tetap akan menghormati kontrak sampai Juni dan akan evaluasi. Nanti selanjutnya akan diputuskan apakah STY stay atau out. Kita nggak usah mikir itu. Kita fokus ke Piala Asia dulu, ke pertandingan timnas dulu. Nah, setelah Piala Asia kan ada pertandingan-pertandingan lain. Nah, biar pemain, biar PSSI, biar STY dan segenap kru-krunya fokus di pertandingan-pertandingan yang akan dihadapi timnas dulu. Oke ya, close dulu sampai di sini ya. Saya nggak ingin mengajak supporter berdebat masalah STY. Kita fokus ke Piala Asia dulu aja. Udah itu. Kemudian tanggal 19 timnas akan menghadapi Vietnam. Sebenarnya saya bosen nonton Indonesia lawan Vietnam itu di SEA Games ketemu, di AFF ketemu, di Piala Asia juga ketemu. Sebenarnya bosen, pengennya sih Indonesia itu satu grup dengan yang lain lah, jangan-jangan Vietnam. Namun bagaimana lagi ya, namanya juga undian dan Vietnam kan potnya juga beda dengan Indonesia. Jadi waktu undian ada kemungkinan Indonesia bertemu dengan Vietnam. Oke, nggak masalah. Ketemu Vietnam lagi, kita fokus ke sana. Kita semua tahu ya, Vietnam kalah dari Jepang 4-2. Jepang yang kelasnya sudah Piala Dunia, pemain-pemainnya sudah bagus, itu pun masih bisa dibobol 2 gol
oleh Vietnam. Artinya Vietnam ini adalah tim yang berbahaya, nggak bisa disepelekan. Ya kalau masalah kualitas sih kita sudah tahu ya Vietnam seperti apa, speed tinggi, determinasi tinggi, umpan-umpannya juga akurat, bagus, pressingnya juga bagus. Kita sering menghadapi Vietnam, jadi ya hafal lah permainan mereka. Namun yang tidak disangka, saya juga tidak menyangka kemarin lawan Jepang bisa membobol 2 gol, bahkan sempat unggul terlebih dahulu. Saya sempat shock waktu skor 2-1 unggul Vietnam. Ini keren Vietnam ini, bahaya ini di Piala Asia ini. Kita harus hati-hati kalau nggak pengen kecolongan. Apalagi ini adalah partai wajib menang untuk menjaga asa agar timnas bisa lolos ke babak berikutnya walaupun berat. Terus bagaimana cara agar kita bisa mengalahkan Vietnam? Nah, saya nggak akan berkomentar masalah itu. Tentunya pelatih lebih tahu, pemain lebih tahu bagaimana cara mengatasi Vietnam. Mereka punya analisis sendiri, mereka punya penelitian sendiri, mereka punya pandangan sendiri bagaimana cara Vietnam bermain atau bagaimana strategi yang diterapkan Vietnam ketika melawan Jepang kemarin. Walaupun ada kemungkinan strateginya akan berbeda. Yaitu biar pelatih dan pemain yang mengatasinya. Kita mendukung aja. Namun seandainya kita ingin memberikan komentar dengan dasar pertandingan timnas yang sudah dijalani kemarin, kita bisa tahu, kita bisa melihat. Bahkan yang nggak ngerti bola pun bisa lihat kemarin kalau Anda menyaksikan pertandingan kemarin. Seperti yang sudah saya katakan di video kemarin, Indonesia kalau memegang bola, ingin menggocek bola sendiri, ingin melewati pemain lawan sendirian, rata-rata kemarin gagal. Walaupun tentunya besok yang kita hadapi Vietnam, skillnya berbeda dengan Irak. Ada kemungkinan, ya memang ada kemungkinan kalau Indonesia lawan Vietnam pengen menggocek bola bisa melewati pemain Vietnam. Mungkin ada kemungkinan. Kemudian masalah umpan terobos. Indonesia kemarin sering gagal melakukan umpan terobos. Sekali lagi, kemarin lawan Irak kita gagal melakukan umpan-umpan terobos. Ini lawan Vietnam, berbeda lagi. Bisa jadi kita melakukan umpan terobos dan berhasil. Kan bisa jadi. Karena pemainnya sudah berbeda. Skill dari Vietnam berbeda. Strategi dari Vietnam mungkin berbeda dari Irak. Namun tentunya kita tidak boleh kan untung-untungan terus pakai strategi yang kemarin aja. Karena ini Vietnam, kelasnya masih Asia Tenggara, kemungkinan bisa dilewati, kemungkinan bisa diatasi dengan strategi yang kemarin, ya belum tentu juga. Tentunya ini akan menjadi pertaruhan besar bagi pelatih dan pemain. Ingin menggunakan strategi yang mana? Kalau saya pribadi sih, ini sebagai pandangan dari supporter Tarkam ya, orang-orang Tarkam yang cuma bisa menonton, sebaiknya dikurangi keinginan menggocek bola, keinginan melewati pemain lawan sendirian. Sebaiknya dikurangi karena kemarin terbukti gagal. Lebih baik sebelum terlambat, umpan dulu, oper dulu. Sebelum terlambat, oper lagi. Sebelum terlambat, oper lagi. Saya inginnya seperti itu. Namun ya, kita lihat nanti seperti apa keputusan atau pemilihan strategi dari pelatih seperti apa. Sekali lagi itu pandangan dari saya sebagai supporter yang cuma bisa menonton aja. Oke, saya tidak akan panjang lebar ngomongin strategi karena mereka lebih ahli, karena mereka lebih tahu apa yang akan dilakukan. Kita sebagai supporter hanya bisa mendukung semoga timnas bisa mengalahkan Vietnam. Oke, buat timnas jangan takut, jangan menyerah, hadapi lawan-lawan kalian, menang kalah urusan belakangan. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.